Darmawan Park, kawasan wisata terpadu yang menyajikan aneka kebutuhan 3 generasi keluarga, bisnis, dan organisasi untuk berkumpul, belajar, bermain, dan menginap. Dengan ragam pilihan sarana dalam satu kawasan, Darmawan Park menjadi destinasi yang ideal untuk segala bentuk acara, mulai dari wedding dan reuni, hingga meeting dan training. Berlokasi di Babakan Madang Sentul tentu sangat strategis karena hanya berjarak 1 jam dari ibu kota dan 15 menit dari Bogor. Memiliki suasana yang asri serta udara yang segar membuat kawasan ini sangat cocok menjadi pilihan untuk memanjakan libur keluarga. Dilengkapi dengan ragam pilihan sarana untuk kebutuhan segala acara, lengkap dengan aktivitas pendukung acara seperti outbound, paintball, trail walk, dan eduwisata. Juga memiliki sarana layanan terpadu bagi senior seperti resort, senior club, dan senior care. Sehingga semua kegiatan keluarga terpenuhi dalam satu lokasi. Kali ini, Ngobrol Sore berkesempatan datang dan berbincang dengan salah satu narasumber dari Darmawan Park. Selamat sore dan selamat datang di Ngobrol Sore, mengupas segala unik dan menarik di waktu sore. Saya, Agus Abdul Rosid. Kali ini saya sedang berada di tempat wisata terpadu yang menyajikan semua kebutuhan 3 generasi keluarga. Mau tahu lebih lengkap? Yuk masuk! Halo Mas Fajar. Halo. Saya Musa yang lagi telepon. Iya. Selamat sore Mas. Selamat Apa sore. Kabar baik. Udah, kita sambil jalan-jalan. Oke, siap. Ayo kita jalan-jalan. Udah muter kemana aja nih di Rukun Senior Living? Udah jalan-jalan doang sih Mas. Baik, pemirsa pasti penasaran siapa narasumber kita kali ini? Boleh Mas Fajar bisa kenalin diri? Nama saya Fajar Risianto. Saya di sini sebagai Head of Marketing Darmawan Park. Mungkin kita akan jalan-jalan menelusuri ini ya, Pak, salah satu hotel di Darmawan Park. Mari. Halamannya luas banget nih Mas. Iya, ini salah satu danau dari kita. Ini juga bisa buat mancing, bisa buat jalan-jalan sore. Kalau misalnya warga-warga senior kita mau olahraga. Nanti udara segar juga ya Mas. Betul. Boleh gak Mas kalau kita muter-muter tempat Oke, ini? ayo kita muter. Kemana nih kita? Oke Mas Fajar, sebelumnya saya punya satu pertanyaan nih. Oke. Tapi Mas Fajar cukup jawab dengan satu kata. Apa itu Darmawan Park? Tapi jangan dulu jawab Mas. Mas Fajar akan jawab pertanyaan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Sore. Dia adalah Diki. Ia adalah seorang pelajar yang ada di Bandung. Awalnya, hidup dia berjalan seperti pelajar pada umumnya, yang berangkat pagi ke sekolah untuk belajar dan menggapai cita-cita. Ia adalah sosok yang ramah, selalu sopan dan menghormati gurunya. Ia juga siswa yang pintar dan berprestasi, terutama dalam pelajaran matematika. Ia memiliki beberapa sahabat yang dekat dengannya. Ia dan sahabatnya suka belajar bersama, main bersama, bahkan melakukan hal gila bersama. Tetapi, semua itu berubah semenjak dia mengenal barang haram yang biasa disebut narkoba. Sekarang sekolah dia menjadi berantakan. Ia menjadi tidak sopan terhadap guru, berlagak preman,
dan sering main kekerasan. Bahkan, dia sampai berbuat kriminalitas demi mendapatkan barang haram itu. Barang saya udah ada. Udah siap? Uangnya sudah saya transfer. Oke. Makasih. Baginya, barang itu memberikan kenikmatan, tetapi dia tidak tahu bahwa itu hanya sesaat dan membebani tubuhnya. Bahkan dia pun tidak tahu bahwa barang itu bisa membuat dia mati. Diki, lo kenapa? Diki, lo kenapa? Ini tuh bisa bikin lo mati. Ini tuh bisa bikin lo mati. Bro, lu di mana? Kita kangen. Menurut riset, 33 orang meninggal setiap hari karena narkoba. Narkoba berdampak negatif bagi kesehatan kita. Narkoba membuat masa depan kita suram. Rindukanlah tawa masa depan, Buatlah karya sebelum padam, dan tujulah. garis kebahagiaan. Jauhilah narkoba, karena narkoba bukan sahabat kita. Jadi 20.000 mas. Pak, kita plastik dong. Masnya tahu nggak, sampah plastik itu butuh waktu hingga 1000 tahun untuk hancur dalam tanah. Dan masnya tahu nggak sih, pada tahun 2019 ini di Indonesia diperkirakan akan menghasilkan 67 ton sampah dan 15%-nya atau sekitar 10 juta ton adalah sampah plastik. Masnya mau jadi salah satu penyumbang sampah plastik itu? Mau aja, mau jadi sih, mau aja. Could dress up to get love, but guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie world. Ay, could wake up in makeup and play dumb, pretending that I need a boy who's gonna treat me like a toy. I know all the other girls wanna wear expensive things, like diamond rings. Oh iya, belum make up. Bedak Max dibuat dari bahan pilihan, dipakai dari generasi ke generasi, dan membuat kamu merasa menjadi seorang bintang drama Korea. Bedak Max, kulit sehat, awal cantik alami.
Masih di Ngobrol Sore, mengupas segala unik dan menarik di waktu sore. Saya Musa, dan saya masih ditemani oleh Mas Fajar. Oke Mas, kita akan lagi nih jawaban dari Mas satu kata mengenai Darmawan Park. Apa sih itu Darmawan Park? Darmawan Park itu satu katanya luas. Oke Mas Fajar, bisa jabarin nggak satu kata dari Darmawan Park itu luas? Oke. Darmawan Park luas itu karena dia berdiri di atas lahan seluas 17 hektar. Dan di Darmawan Park sendiri ada 3 hotel yang bisa menampung berbagai macam acara di sini. Jadi saya bilang luas. Ada senam bersama, senam pagi biasanya tamu-tamu kita kalau mau senam pagi bisa di sini gitu. Terus ada kompetisi mancing juga di sini biasanya. Mancing. Betul. Biasa diadain kompetisi mancing tuh pas event-event tertentu. Betul, atau event tertentu. Kalau pertama event tertentu, yang kedua biasanya ada request dari tamu. Request dari tamu. Gitu, mau diadain seru-seruan gitulah kompetisi kayak mancing. seru-seruan aja gitu buat main-main. Betul. Oke. Terus untuk kegiatan pas sore kayak gini tuh enaknya apa Mas di sekitaran danau ini? Biasanya kalau sore ini karena warga senior kita dianjurkan untuk aktif, mandiri dan produktif, biasanya dipakai untuk jogging atau jalan santai warga-warga kita, warga senior kita maksudnya. Jadi biasanya sih mereka kan butuh olahraga, mereka harus jalan ataupun lari-lari kecil gitu, sambil menikmati udara yang sejuk gitu. Wah, di situ enak tuh Mas buat ngobrol-ngobrol. Oh, boleh. Ayo kita ngobrol-ngobrol di situ sambil santai. Iya, Mas. Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Indonesia terkenal dengan keindahan alamnya yang istimewa. Daerah yang berhawa sejuk ini menjadi kawasan wisata dengan sederet pesona, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata kulinernya yang bercita rasa tinggi, hingga sport turismenya, semuanya selalu memberikan kerinduan bagi para pengunjungnya. Bogor, the city of sport and tourism. Kabupaten Bogor memiliki 11 lapangan golf berstandar internasional. Event Bogor Wonderful Golf bahkan menjadi agenda tahunan yang telah mendunia. Lainnya adalah Stadion Internasional Pakansari dengan fasilitasnya yang megah, sirkuit internasional Sentul, dan Kabupaten Bogor juga memiliki spot para layang terbaik dan berstandar internasional. Kawasan Geopark Pongkor, wisata arum jeram, arena off-road, dan masih banyak lagi. Dengan menyuguhkan kerama tamahan berbagai jenis dan kelas hotel di Kabupaten Bogor siap menyambut kedatangan kita. Berbagai akomodasi juga sudah disiapkan untuk melengkapi perjalanan wisata Anda. Tidak hanya alamnya saja yang menyejukkan kesejukan jiwa, namun legenda yang dibalut cerita masyarakat turun-temurun juga tersaji di sini. Seni dan budaya di Kabupaten Bogor mempunyai nilai luhur yang digambarkan dengan kearifan lokal yang ramah dan juga bersahabat. Berbagai jenis kuliner dari tradisional sampai modern juga tersedia dengan cita rasa yang menggoda. Di sini juga tersedia berbagai fasilitas entertain high class bagi mereka yang menginginkan servis lain daripada yang lain. Inilah potensi pariwisata kami, wisata alam, berbagai fasilitas menginap, seni dan budaya, kearifan lokal, berbagai macam jenis kuliner, sampai dengan high class entertain. Semuanya ada di Kabupaten Bogor. Ayo datang dan rasakan keindahan dan pesona wisata Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Indonesia. Hayo ke Bogor, visit Bogor every day.
aku bukanlah pintu, bukanlah jendela yang menyerahkan kesetiaan pada riwayat diam. Aku butuh suara yang mengupingkan, butuh tangan dalam bahasa kasih, sayang yang juga dinyatakan serengkuh genggam. Aku butuh kamu bagi sesama, kamu bagi yang rasa, bukan sebatas nyala, bukan sebatas jiwa yang hanya berkata-kata. Toleransi adalah tentang menghargai dan menghormati. Kita lahir di Indonesia, bersatu dan menyatu terhadap umat-umat lainnya. Bermacam-macam agama, Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha pun hidup dalam alam yang sama, menghirup oksigen yang sama. Suara azan di atas masjid, suara lonceng di atas gereja berbeda, namun menyejukkan hati bagi setiap pemeluknya. Bukan tentang agama, bukan juga tentang pendapat orang lain, tapi tentang sikap kepada perbedaan agama. Kita itu beda. Beda agama, suku dan budaya. Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
Selamat sore pemirsa, masih di Ngobrol Sore dan saya masih ditemani oleh Mas Fajar. Kita akan berbincang-bincang dan bertanya mengenai 5 pertanyaan yang Mas Fajar cukup jawab dengan fakta atau opini. Oke Mas, pertanyaan pertama. Apa benar Darmawan Park memiliki luas 2 kali lapangan sepak bola? Fakta atau opini? Opini. Alasannya Mas? Alasannya karena Darmawan Park itu sepertinya lebih dari 2 kali lapangan bola. Oke, karena luasnya 17 hektar. Jadi sepertinya, makasih. Jadi sepertinya lebih dari 2 kali lapangan sepak bola. Oke. Masuk pertanyaan kedua nih Mas. Senior living di sini merupakan senior living terbaik dan termewah di Indonesia. Fakta atau opini? Fakta. Alasannya kita yang pertama, kita yang jadi pionirnya dan kita yang jadi patokan senior living di Indonesia. Kebetulan rukun senior living ini setara dengan hotel bintang 4 gitu sih. Pertanyaan ketiga nih Mas. Darmawan Park ini menyediakan 16 fasilitas untuk suatu pertemuan. Opini. Faktanya lebih dari 16 fasilitas karena kita memiliki 3 gedung, 3 hotel maksud saya, terus memiliki masing-masing itu memiliki fasilitas ruang meeting, fasilitas ballroom, fasilitas kolam renang, fasilitas lapangan, fasilitas venue wedding dan sebagainya gitu sih. Jadi lebih dari 16. Yang keempat nih Mas, desain arsitektur di Darmawan Park ini mengadopsi gaya Eropa, fakta atau opini? Opini. Karena desain di Darmawan Park ini cenderung ke Amerika. Seperti di rukun senior living ini bekerja sama dengan salah satu senior living yang ada di Amerika untuk bangunan arsitekturnya, terus fasilitas-fasilitasnya dan lain-lainnya. Gitu. Masuk ke pertanyaan terakhir nih Mas. Darmawan Park pernah dijadikan untuk satu pertemuan orang-orang penting? Sering, karena Ibu Bupati Bogor, baik yang Ibu Ade Yasin atau yang sebelumnya juga sering mengadakan rapat-rapat atau pertemuan di sini. Gitu. Jadi fakta ya. Fakta. Oke. Pemirsa, itulah bincang-bincang saya dengan Mas Fajar. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Sore. Kabupaten Bogor adalah wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Dihuni lebih dari 5,8 juta penduduk dengan luas wilayah 2.996,8 km persegi. Membuat Kabupaten Bogor menjadi sebuah kekuatan besar ekonomi di Jawa Barat dan juga Indonesia. Kabupaten Bogor saat ini membutuhkan percepatan pembangunan yang serius, membutuhkan tenaga serta pemikiran yang ekstra. Percepatan pembangunan menjadi prioritas utama. Berbagai kebijakan populis diambil. Pembangunan Kabupaten Bogor memiliki laju yang masif yang bisa menandingi laju pencapaian pembangunan di tingkat Jawa Barat dan nasional. Peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat melalui bantuan pendidikan, kesehatan, dan berbagai bentuk jaminan sosial lainnya juga terus dilakukan. Sisi lain, pembangunan infrastruktur konektivitas juga didedikasikan untuk mempermudah mobilitas masyarakat bekerja dan berusaha. Pembangunan di Bogor kini semakin inovatif, kreatif, dan membawa semangat perubahan. Pemerintah Kabupaten Bogor bahkan berhasil meraih Innovative Government Award IGA tahun 2019. Inovasi ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan program Pancakarsa. Karsa Bogor Cerdas. Karsa Bogor Sehat.
Karsa Bogor Maju. Karsa Bogor Membangun. Karsa Bogor Berkeadaban. Sisi lain, pariwisata di Kabupaten Bogor kini menjadi andalan. Semangat mengembangkan pariwisata sesuai cita-cita bersama, menjadikan Kabupaten Bogor sebagai the city of sport and tourism terus dilakukan dengan kerja cepat dan cerdas. Kabupaten Bogor bahkan telah tercatat sebagai salah satu anggota tetap Organisasi Wisata Dunia, Tourism Promotion Organization atau TPO. Dan pada akhirnya, pembangunan Kabupaten Bogor membutuhkan sinergitas dan kolaborasi berbagai pihak. Membangun Kabupaten Bogor bukan hanya tugas pemerintah Kabupaten Bogor semata, namun menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena bersama kita bisa untuk menghantarkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban. Zaman sekarang LGBT makin menjadi. Ini harus disebar nih berita kayak gini. Berita panas kayak gini harus sebar. Gambarnya yang ditambahin awan. Yang di sini. Jalan ketemu. Jangan lah, tinggal sama nasi.
Selamat sore pemirsa, kembali lagi di Ngobrol Sore. Jika Anda bertanya-tanya mengapa saya jadi serius seperti ini, karena kita telah masuk di sesi serius-seriusan. Tapi ingat, jangan terlalu serius, nanti baper, tinggalin nangis. Baik Mas Fajar. Halo. Karena tadi kita udah santai-santai. Ini kita serius jadinya. Karena tadi kita udah santai-santai, kita akan masuk ke sesi serius dan membahas mengenai masa depan bangsa dan negara. Jadi harus serius nih. Oke. Baik Mas Fajar, di sini kita akan berbincang-bincang mengenai Darmawan lebih jauh. Apa sih yang menjadi latar belakang Darmawan dibangun? Yang pertama tentunya latar belakang kita pengennya menjadi industri perhotelan yang terkemuka di Bogor tentunya, dan juga bisa menjadi karena ini konsepnya juga unik, kita yang pertama kali yaitu konsep senior living, maka juga mengikuti untuk bisnis hotelnya ini. Jadi lebih ke hotel yang ramah dengan senior, kira-kira sih begitu. Fasilitas apa saja yang disediakan di Darmawan Park dan berapa harga setiap fasilitas tersebut? Kalau fasilitas ada banyak, karena di sini itu ada 3 hotel. Salah satunya yang kita di sini Rukun Senior Living namanya. Ada juga Ole Suite Hotel, ada juga Ole Suite Cottage. Kalau untuk harganya masing-masing punya rentan harga yang berbeda tentunya, dan punya konsep yang berbeda, gitu sih. Untuk senior living, kisaran harga Kalau berapa? kisaran harga Rukun Senior Living dari 900 ke 1.800.000 untuk kamarnya. Terus untuk Ole Suite Cottage, range harganya 500 sampai 800. Ole Suite Cottage itu ada yang berupa cottage dari harga 1.200.000 per malam. Baik Mas Fajar, apa yang menjadi keunggulan dan daya tarik dari Darmawan Park sendiri? Kalau keunggulannya kita punya banyak banget venue. Kalau Bapak Ibu ingin ada acara, mengadakan suatu acara kegiatan, kita ada banyak banget venue untuk berbagai acara. Contohnya di hari ini kita ada wedding, terus tadi pagi ada yang main outbound, terus tadi pagi habis ada rombongan dari gereja Jakarta Utara ke sini. Jadi kawasan Darmawan Park ini sebenarnya masing-masing spotnya atau masing-masing venue-nya diperuntukkan untuk berbagai acara. Jadi keunggulannya itu. Contohnya misalnya untuk acara wedding itu kita ada 10 venue buat wedding. Jadi dari mulai indoor, dari mulai outdoor, konsep itu kita ada di sini, gitu sih. Jadi itulah kelebihan kita, ada banyak spot yang bisa dinikmatin oleh pengunjung, gitu sih. Dari berbagai macam daerah di Indonesia ini, kenapa Darmawan Park pilih lokasi di Sentul Bogor ini? Yang pertama, alasan pertama adalah sangat dekat dengan Jakarta, terus tidak kena macet, dan udaranya masih sejuk. Kalau kita di puncak memang kita kalah dengan kesejukannya, tapi bayangin aja kalau misalnya weekend seperti ini kita ke puncak pasti macetnya luar biasa. Tapi sebelum macet kita udah ada, dari antara Jakarta sampai ke puncak kita udah ada gitu kan. Jadi itu yang jadi poin plusnya kita. Sebelum kena macet udah melipir duluan istilahnya gitu sih. Baik Mas Fajar, bagaimana konsep yang diterapkan di Darmawan Park? Kalau Darmawan Park sendiri adalah kawasan terpadu untuk 3 generasi. Yang pertama, generasi pertama adalah oma opahnya, itu ada representatifnya dari Rukun Senior Living. Terus 2 generasi yang di tengah itu ada Ole Suite Cottage dan Ole Suite Hotel. Jadi ketiga generasi itu bisa berkumpul bersama, merayakan sesuatu bersama, merayakan acara atau membuat acara, aneka hal acara yang bisa leluasa di dalamnya. Karena tagline kita adalah Darmawan Park itu Gather, Celebrate, Learn, Play and Stay. Jadi
aneka hal yang berhubungan dengan hal tersebut itu bisa semua dilakuin di Darmawan Park. Kira-kira seperti itu. Terkait senior living, apa yang membedakan senior living di tempat ini dengan yang lain? Yang beda menurut saya adalah kalau rukun senior living sendiri itu yang pertama di Indonesia. Jadi belum ada senior living yang lebih dulu daripada rukun senior living. Karena kita yang pertama, justru kita yang jadi patokan senior living di luaran sana. Contoh mengenai konsep tempat tidur, konsep pelayanan dari caregiver kita, konsep activity yang diberikan kepada senior-senior kita, dan berbagai hal yang berkaitan dengan standar proses di senior living itu sendiri. Seperti itu sih. Jadi kalau bedanya apa, saya nggak bisa nyebutin karena justru kita yang pertama, jadi justru yang jadi patokan senior living di luaran sana gitu sih. Kalau dari senior living ini memang satu-satunya di Sentul, apa ada cabang lain di Bogor dan di luar kota Bogor? Kalau rukun sendiri belum ada, sementara ini belum ada cabangnya, mungkin kedepannya bakalan ada, tapi saat ini belum ada. Tapi untuk senior living di Indonesia nggak cuma rukun doang, masih ada di Cikarang dan di Bali juga ada. Jadi kita juga udah tergabung dalam asosiasi rukun senior living Indonesia. Asosiasi senior living Indonesia. Jadi kita udah dalam bentuk asosiasi untuk itu. Apa saja kegiatan yang ditawarkan di senior living? Kalau kegiatannya macam-macam, mulai dari bangun tidur sampai dia tidur lagi itu full kegiatan. Contohnya ada sarapan pagi bareng, nanti ada brain jam, ada senam bersama, terus ada jalan-jalan di sekitar danau, terus juga ada cooking class, ada kelas menjahit juga, ada kelas melukis, dan ada juga nggak cuma aneka kegiatan atau activity di dalam rukun senior living ini. Kadang-kadang juga senior-senior kita, warga senior living itu kita ajak ke Bandung, ke Puncak, nanti bisanya biar nggak bosen. Jadi selain ada kegiatan internal, kita juga ada jalan-jalannya, ada ke tempat-tempat wisata gitulah. Baik Mas Fajar, apakah Darmawan Park pernah mendapat penghargaan tertentu? Kalau untuk Darmawan Park lebih ke senior livingnya yang sering mendapat penghargaan. Contohnya dari Kementerian Kesehatan, juga Kementerian Sosial juga sering kita dapat penghargaan untuk kategori senior living karena memang masih jarang di Indonesia gitu sih. Kalau untuk hotelnya sendiri kita paling dapat dari Traveloka, terus dari online hotel gitu sih kalau untuk hotelnya. Karena kategori hotel kita ada di bintang 3 untuk peringkat hotelnya, seperti itu sih. Baik, itulah bincang-bincang dengan Mas Fajar, Head of Marketing di Darmawan Park. Melihat dari jawaban yang diberikan sudah pasti membuat pemirsa yang di rumah makin kepengen nih nikmati wisata 3 generasi yang ditawarkan di sini. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ajak Mas Fajar untuk bermain games. Tetap di Ngobrol Sore. Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Indonesia terkenal dengan keindahan alamnya yang istimewa. Daerah yang berhawa sejuk ini menjadi kawasan wisata dengan sederet pesona, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata kulinernya yang bercita rasa tinggi, hingga sport turismenya, semuanya selalu memberikan kerinduan bagi para pengunjungnya. Bogor, the city of sport and tourism.
Kabupaten Bogor memiliki 11 lapangan golf berstandar internasional. Event Bogor Wonderful Golf bahkan menjadi agenda tahunan yang telah mendunia. Lainnya adalah Stadion Internasional Pakansari dengan fasilitasnya yang megah, Sirkuit Internasional Sentul, dan Kabupaten Bogor juga memiliki spot para layang terbaik dan berstandar internasional. Kawasan Geopark Pongkor, wisata Arum Jeram, arena off-road, dan masih banyak lagi. Dengan menyuguhkan kerama tamahan berbagai jenis dan kelas hotel di Kabupaten Bogor siap menyambut kedatangan kita. Berbagai akomodasi juga sudah disiapkan untuk melengkapi perjalanan wisata Anda. Tidak hanya alamnya saja yang menyejukkan kesejukan jiwa, namun legenda yang dibalut cerita masyarakat turun-temurun juga tersaji di sini. Seni dan budaya di Kabupaten Bogor mempunyai nilai luhur yang digambarkan dengan kearifan lokal yang ramah dan juga bersahabat. Berbagai jenis kuliner dari tradisional sampai modern juga tersedia dengan cita rasa yang menggoda. Di sini juga tersedia berbagai fasilitas entertain high class bagi mereka yang menginginkan servis lain daripada yang lain. Inilah potensi pariwisata kami, wisata alam, berbagai fasilitas menginap, seni dan budaya, kearifan lokal, berbagai macam jenis kuliner, sampai dengan high class entertain. Semuanya ada di Kabupaten Bogor. Ayo datang dan rasakan keindahan dan pesona wisata Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Indonesia. Hayu ke Bogor, visit Bogor every day. Jadi 20.000 mas. Pak, sampah plastik dong. Masnya tahu nggak, sampah plastik itu butuh waktu hingga 1000 tahun untuk hancur dalam tanah. Dan masnya tahu nggak sih, pada tahun 2019 ini di Indonesia diperkirakan akan menghasilkan 67 ton sampah dan 15%-nya atau sekitar 10 juta ton adalah sampah plastik. Masnya mau jadi salah satu penyumbang sampah plastik itu? Mau aja, biar siapa buat. Merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Gunakan air seperlunya, apalagi air bersih, agar anak cucu kita kelak bisa menikmatinya. Sesuai dengan apa yang saya katakan sebelumnya, kita akan ajak Mas Fajar untuk bermain games. Oke. Mau tahu gamenya seperti apa dan keseruannya? Jangan di skip ya. Baik Mas Fajar, jadi kita akan main games nih. Saya akan memberikan pertanyaan seputar Darmawan Park. Mas Fajar tinggal menjawab setuju atau tidak setuju dengan mengangkat papan ini. Oke. Bisa kita langsung mulai, Mas? Ini langsung diangkat berarti? Langsung diangkat. Setuju atau tidak setuju? Baik, pertanyaan pertama. Darmawan Park adalah salah satu wisata terbaik di Indonesia. Setuju. Alasan Mas ngasih jawaban setuju apa? Karena mungkin kita salah satu kawasan
unik dan kawasan yang masih jarang di Indonesia yang menggabungkan 3 unsur tadi. Jadi untuk 3 generasi itu kayaknya kita salah satu yang unik di Indonesia gitu sih. Oke. Pertanyaan kedua ya Mas. Staf dan karyawan perempuan Dharmawan Park cantik-cantik? Pasti setuju, iya cantik pasti. Karena kita di hotel jadi sumber daya manusianya juga harus yang cantik, harus yang ganteng-ganteng juga gitu sih. Wah, istri Mas harus tahu nih alasan dibalik jawaban tersebut. Kayaknya harus tahu, tapi kayaknya harus di skip ya kalau istri saya harus skip nih. Baik Mas. Pertanyaan ketiga. Mas Fajar bekerja di Dharmawan Park karena digaji yang ditawarkan cukup besar? Tidak. Alasannya? Saya kerja bukan buat gaji tapi buat karya. Jadi kalau sepanjang karya saya udah masih dihargai di sini, saya akan bertahan. Tapi kalau udah enggak, saya akan pergi gitu. Jadi bukan masalah gaji yang banyak atau gaji yang sedikit gitu sih. Jadi memang keinginan Mas Fajar untuk mengabdi di tempat ini? Karena memang passionnya seperti ini, jadi ya saya nggak bekerja buat duit gitu. Siap. Pertanyaan keempat nih Mas. Baik Mas Fajar, apa pernah melakukan tindakan yang memalukan di depan pengunjung Dharmawan Park? Pernah sih, saya pernah kepleset tuh di depan resepsionis, padahal pas itu lagi rame banget. Jadi sakitnya sih nggak seberapa, cuma kan malunya itu kan, kadang malu tapi nggak sakit gimana sih? Tapi sakit tapi nggak malu. Gak apa-apa sih Mas, asal jangan jatuh ke pelukan istri lain. Kalau itu sih enggak sih, kalau itu. Oke. Ini yang terakhir nih Mas. Dharmawan Park akan terus berinovasi menyajikan yang terbaik untuk pengunjung? Pasti, tidak setuju? Setuju. Pasti kita bakalan berinovasi terus melakukan perbaikan terus-menerus, terus mengembangkan apa yang bisa dilakukan demi kenyamanan, demi terpuaskan si konsumen-konsumen kita. Pasti setuju banget. Kita harus selalu berbenah diri, gitu sih. Begitulah keseruan dan lucunya Mas Fajar berpikir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Di satu sisi Mas Fajar memikirkan resiko yang ia tanggung saat menjawab pertanyaan yang saya berikan. Salah jawab dikit, gaji bisa dipotong loh. Baik, Ngobrol Sore akan segera kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Sore. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah juga merupakan unsur yang mungkin berbahaya jika dibuang sembarangan dan bisa menyebabkan bencana seperti banjir karena menyumbat aliran sungai. Jadi, untuk menjaga kebersihan lingkungan, kita harus bersikap bijak dalam menanggapinya. Could dress up to get love, but guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie world. Ay, could wake up in makeup and play dumb, pretending that I need a boy who's gonna treat me like a toy. I know all the other girls wanna wear expensive things, a diamond ring. Oh iya, belum
Bedak Marks dibuat dari bahan pilihan, dipakai dari generasi ke generasi, dan membuat kamu merasa menjadi seorang bintang drama Korea. Bedak Marks, kulit sehat, awal cantik alami. Dia adalah Diki. Ia adalah seorang pelajar yang ada di Bandung. Awalnya, hidup dia berjalan seperti pelajar pada umumnya, yang berangkat pagi ke sekolah untuk belajar dan menggapai cita-cita. Ia adalah sosok yang ramah, selalu sopan dan menghormati gurunya. Ia juga siswa yang pintar dan berprestasi, terutama dalam pelajaran matematika. Ia memiliki beberapa sahabat yang dekat dengannya. Ia dan sahabatnya suka belajar bersama, main bersama, bahkan melakukan hal gila bersama. Tetapi, semua itu berubah semenjak dia mengenal barang haram yang biasa disebut narkoba. Sekarang sekolah dia menjadi berantakan. Ia menjadi tidak sopan terhadap guru, berlagak preman, dan sering main kekerasan. Bahkan, dia sampai berbuat kriminalitas demi mendapatkan barang haram itu. Barang saya udah ada. Udah siap? Uangnya sudah saya transfer. Oke. Makasih. Baginya, barang itu memberikan kenikmatan, tetapi dia tidak tahu bahwa itu hanya sesaat dan membebani tubuhnya. Bahkan dia pun tidak tahu bahwa barang itu bisa membuat dia mati. Diki, lo kenapa? Diki, lo kenapa? Ini tuh bisa bikin lo mati. Ini tuh bisa bikin lo mati. Bro, lu di mana? Kita kangen. Menurut riset, 33 orang meninggal setiap hari karena narkoba. Narkoba berdampak negatif bagi kesehatan kita. Narkoba membuat masa depan kita suram. Rindukanlah tawa masa depan. Buatlah karya sebelum padam, dan tujulah Garis kebahagiaan. Jauhilah narkoba, karena narkoba Bukan sahabat kita. Baik pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir. Tapi sebelum ditutup, saya ada beberapa pertanyaan terakhir untuk Mas Fajar. Mas Fajar, untuk akhir tahun, apa program apa saja untuk akhir tahun? Untuk akhir tahun kita ada promo untuk perayaan Natal juga ada. Terus yang lebih menarik kita ada untuk acara tahun baru, event New Year partinya. Kita ada di 2 hotel berbeda acaranya. Jadi yang pertama di Rukun Senior Living dengan konsep Bollywood, dan di Ole Suite Hotel dengan konsep Espana Night. Jadi kalau Bapak Ibu semua ingin New Year partinya belum ada nih, belum punya rencana apa nih untuk
malam tahun baru, pergantian malam tahun baru, bisa tuh datang ke Darmawan Park, tinggal pilih mau yang konsep Bollywood atau yang konsep Espana gitu sih. Jadi di Darmawan Park ini nantinya akan ada 2 acara sekaligus di lokasi di 2 hotel yang lokasinya sama. Seperti itu. Nah, buat pemirsa, jika akhir tahun nanti masih pada bingung buat ngerayain Happy New Year, bisa pilih di Darmawan Park. Berikutnya nih Mas, obsesi Mas Fajar di tahun 2020 untuk Darmawan Park apa aja? Untuk 2020 harapan saya tuh Darmawan Park lebih ramai lagi, lebih banyak pengunjung tentunya, terus lebih kalau untuk rukun senior living sendiri lebih banyak warga senior yang bisa tinggal di sini. Terus makin banyak fasilitas, tambahan fasilitas dari Darmawan Park. Contohnya kita lagi bikin camping, lahan untuk camping, untuk outbound dan juga off-road di atas. Terus juga ada beberapa target 2020-nya itu ada kita bangun tahap 1 itu ada villa untuk senior berjumlah 25 unit gitu. Sementara sih itu ya harapan kita di 2020 mendatang. Terakhir nih Mas, boleh Mas 1 menit untuk promosiin Darmawan Park? Darmawan Park adalah kawasan wisata terpadu untuk 3 generasi yang menyuguhkan berbagai venue yang menarik, berbagai hotel dengan 3 konsep yang berbeda, serta beraneka macam venue yang bisa dilakukan acara-acara penting Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan ragu untuk datang ke Darmawan Park untuk merayakan berbagai acara. Contohnya ada wedding, ada wedding anniversary, terus juga ada meeting, ada gathering, arisan, dan banyak hal yang bisa dilakuin di Darmawan Park. Dan juga kita ada rukun senior living pertama di Indonesia yang menyuguhkan hotel dengan ramah senior yang menawarkan konsep yang sangat menarik, yaitu bisa tinggal menetap di rukun senior resort kita. Ada juga di rukun senior care, ada juga kita yang paling baru itu ada The Villas. Bisa dibeli langsung villanya, nanti langsung kontak ke marketing galeri kami. Ada juga home care, kalau misalnya Bapak Ibu butuh perawatan untuk orang tua yang ada tinggal di rumah, caregiver kita bisa datang ke rumah Ibu dan Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak bincang-bincangnya. Terima kasih udah mampir di Darmawan Park, di Rukun Senior Living, dan Molly Suite Hotel. Baik pemirsa, itulah bincang-bincang saya bersama Mas Fajar, Head of Marketing Darmawan Park. Baik, terima kasih Mas Fajar. Terima kasih. Telah menemani saya selama 60 menit dan semoga Darmawan Park semakin sukses. Amin, dan Mas Fajar dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih banyak. Saya Elmus Abdul Rosid. Selamat sore dan sampai jumpa.